Hola, soy Deski, dan saya akan mereview game yang sangat instruktif yang dimainkan oleh Wesley So melawan Grandmaster Nihua. Game ini mengandung serangan taktikal yang sangat tajam sekaligus dikombinasikan dengan serangan posisional, terutama sekali benteng di baris ke-7. Jadi langsung saja, Wesley So sebagai putih E4, E5, kuda F3, kuda C6, lalu gajah ke B5, Ruy Lopez dibalas dengan Berlin Defense, kuda F6, Wesley So rokade, dan Nihua memutuskan kuda makan pion. D4, kuda D6, gajah makan kuda, pion makan, lalu pion mengambil pion, menyerang kuda. Kuda F5 menawarkan pertukaran menteri. Salah satu tema penting dari Berlin Defense adalah melakukan pertukaran menteri dan memasuki ending. Wesley menerima tantangan hitam. Raja makan, kemudian kuda ke C3. Raja kembali ke E8, menghindari file terbuka dan melindungi pion dari kemungkinan serangan kuda. H3 menciptakan luft. B6, kemudian kuda E4, dan setelah gajah E6, G4 dimainkan mengusir kuda. Kuda melompat ke E7, dan keberadaan kuda di E7 ini nantinya akan menghalangi pengembangan gajah dan benteng. Kedua perwira ini tidak akan berkembang dalam waktu yang lama. Benteng ke E1 dimainkan. Sebuah shadowing terlihat tidak berbahaya, tetapi perlu Anda ketahui, shadowing selalu berbahaya. H6, kuda ke D4 mengancam eliminasi gajah yang akan merusak formasi pion. Maka gajah ke D5 dan gajah berkembang ke F4. Raja D7 bermaksud menyeberang ke sayap menteri, menempati petak B7. Dan Wesley meyakinkan raja untuk ke sana. Dia menaruh benteng di D1 kembali, sebuah shadowing. Raja harus menghindar. Gajah ke G3 mengamankan gajah, karena perwira ini akan menjadi perwira kunci yang akan memberikan Wesley kemenangan. Raja B7. Kemudian langkah posisional yang sangat kuat, E6. Sebuah langkah pengorbanan untuk membuka tekanan gajah sekaligus merusak koordinasi para perwira hitam. Ini juga merupakan langkah jebakan. Sebab kalau pion makan pion, akan dibalas kuda ke C3, menyerang pion. Jika C5, kuda makan gajah, pion makan, lalu kuda melompat ke E6, menyerang pion, dan kuda ini adalah kuda monster yang sangat kuat. Benteng C8 melindungi pion, dan kita melihat bahwa kuda terkena shadowing. Kembali, shadowing adalah ibu dari serangan taktikal. Jika Anda perhatikan, kuda dilindungi oleh gajah. Maka yang harus kita lakukan adalah menerapkan taktik removing the guard, artinya kita akan menghilangkan pelindung kuda, yakni gajah. Maka kuda makan gajah. Dan setelah benteng makan, kita mendapatkan kuda gratis. Kita kembali. Kalau C5 menyerang kuda, kuda akan melompat ke B5, menyerang pion C. Benteng mempertahankan pion, dijawab dengan pion makan pion. Gajah makan, kemudian kuda ke E6, sebuah forking. Pion makan, kuda makan, kembali melakukan forking. Raja C6, kuda makan gajah menyerang benteng. Benteng G8, dan benteng melakukan skak, menyingkirkan raja. Kemanapun raja ini pergi, dia akan tetap kalah, sebab raja ke B7 misalnya berakhir dengan kuda D6, forking raja dan benteng. Raja A8, lalu kita mengambil benteng. Kuda makan, diikuti benteng di baris ke-8, menyerang kuda, dan juga melakukan pinning terhadap gajah, shadowing terhadap benteng. Raja B7 mempertahankan kuda, kita melakukan skak dengan benteng. Setelah raja C6 menyerang benteng, kita melakukan forking di petak C7 dan memenangkan permainan.
kita kembali. Grandmaster Nihua memilih benteng D8, kuda ke C3. Kalau C5, kuda ke F5, pion makan, dan kita mengambil kuda, memaksa gajah makan kuda, dan gajah terkena shadowing sambil di saat yang sama benteng dan kuda menyerang gajah. Maka yang harus kita lakukan adalah mengambil gajah. Benteng makan, pion makan, dan kita mendapat gajah gratis. Menang perwira. F6 dipilih, menghindari konfrontasi. Tetapi kemudian kuda makan gajah. Dan hitam punya 3 cara untuk mengambil kuda. Yang pertama adalah dengan kuda. Akan dijawab C4. Kuda harus kembali, dan kuda F5. Benteng makan, setelah kuda makan, pion makan, dan gajah berkembang, benteng akan menempati baris ke-7, sangat kuat. Benteng melindungi pion, dan kita mengambil pion yang lain. Putih akan menang. Kalau benteng makan kuda, kembali C4, benteng mundur, lalu kuda ke F5. Benteng makan, kuda makan, dan pion makan. Kembali, situasinya akan sama seperti sebelumnya. Grandmaster Nihua memilih kemungkinan terakhir, yakni pion makan kuda. Dibalas dengan kuda ke B5. Benteng mempertahankan pion. Tetapi mari kita kembali. Beberapa dari Anda mungkin bertanya apa yang terjadi dengan C6. Ini akan menciptakan lubang di petak D6, mengizinkan kuda melompat ke sana melakukan skak, dan setelah raja menyelamatkan diri, kuda ke F7 mendapatkan salah satu benteng. Itulah sebabnya benteng C8 jauh lebih baik, tetapi ini tidak baik secara keseluruhan sebab C4. Pion makan pion akan mengizinkan benteng di baris ke-7. Hitam sudah dipastikan kalah. Karena itu A6 dipilih, dan kuda makan pion. Sebuah keputusan yang sangat bagus dari Wesley, sebab setelah benteng makan kuda, dia mengambil pion menciptakan 2 pion bebas. Kuda ke C8 dimainkan, dan gajah makan benteng. Raja makan, diikuti benteng ke C1 skak, raja mundur, lalu pertukaran pengorbanan, benteng makan kuda. Setelah raja makan, pion E7, gajah makan, benteng makan menempati baris ke-7. Nihua berusaha melakukan serangan balik. Dia meletakkan benteng di D8, tetapi benteng makan pion, dan setelah benteng makan pion, Wesley menaruh benteng di baris ke-6, menyerang semua pion yang ada di sana. Benteng di baris kedua juga menyerang semua pion yang ada di baris tersebut, tetapi benteng makan pion, dan setelah benteng makan pion, menciptakan 3 pion bebas, dan Wesley So memenangkan permainan. Oke, demikianlah untuk kali ini, dan kita akan berjumpa sore nanti. See you when I see you.